Maka kesimpulannya, Yahya ibnu Ma'in pertama menyebutkan dia itu thiqah, seperti diriwayatkan oleh Ishaq ibnu Mansur, Syekhun Saduq thiqah. Kemudian setelah itu Abbas Aduri meriwayatkan bahwa dia telah mendhaifkan. Maka mana yang diambil? Abbas Aduri mengetahui ini ucapan yang terakhir, diambil yang terakhir. Lalu kita melihat juga ucapan para ulama. Ternyata Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah pun mengingkari Yahya ibnu Ma'in di saat dia memujinya. Maka ini menunjukkan bahwa Abu Hatim dan Abu Zur'ah yang mengambil dari Yahya ibnu Ma'in, ucapan yang benar adalah tentang Sawab Ibnu Utbah ini dhaif. Dan ucapan para ulama yang lain pun seperti Al-Hakim dan Ibnu Adi menjelaskan sebab pendhaifan para ulama dikarenakan berkesendirian hadis. Yang hadisnya itu lafadznya kana la yakhruj yaumal fitr hatta yut'im wala yut'im yauman nahr hatta yanhar. Di sini berkesendirian Sawab dari hadis ini, maka didhaifkan. Maka ini misal yang jika diketahui mana yang akhir dan mana yang terdahulu. Dan ini pengakuan langsung dari Abbas Aduri tentang ucapan Yahya ibnu Ma'in. Dia mengatakan ini akhir dari ucapan Yahya ibnu Ma'in, yakni mendhaifkannya. Dan begitu pun Abu Hatim dan Abu Zur'ah, di saat Yahya ibnu Ma'in mensikohkan, dia mengingkarinya, keduanya, kepada Yahya ibnu Ma'in, bahwa kamu telah mendhaifkannya. Keduanya mengingkari pentausikan Yahya ibnu Ma'in. Karena yang kedua imam ini, Ar-Razian, meriwayatkan dari Yahya ibnu Ma'in atau mendengar dari Yahya ibnu Ma'in tentang pendhaifannya. Maka yang rajih tentang Sawab, dia bukan rawi yang thiqah. Cukup seperti itu. Bukan rawi yang thiqah, tetapi rawi yang lemah. Dan ini dari contoh masalah perbedaan ucapan satu imam kepada satu rawi, namun satu imam ini berbeda-beda ucapannya. Dan ini tadi halatul ula di saat diketahui mana yang takdim dan mana yang takhir. Mana ucapan Ibnu Ma'in yang terdahulu, mana ucapan Ibnu Ma'in yang terakhir diambil. Al-halah ats-tsaniyah, sekarang kita masuk kepada perkara yang kedua. An la yatabayyan taghayyuru ijtihadul imam fi hukmihi ala rawi fal amal ala tartib at-tali. Maka di sini masalahnya sekarang tidak diketahui dari ucapan imam ini, baik Imam Ahmad misalnya ataupun Imam Ibnu Ma'in yang paling banyak ucapannya kepada para rawi, maka terjadi ikhtilaf ucapan dari imam-imam ini dan tidak diketahui kapan dan di mana dia menjarah dan mentausik. Wal halah ats-tsaniyah an la yatabayyan taghayyuru ijtihadil imam fi hukmihi ala rawi idan na'mal madza fahunaka ba'da tartib. Maka di sini kita mencari mana yang rajih atau bagaimana caranya. Pertama, yutlabul jama' bainal qaulain in amkan. Maka dalam permasalahan ilmu fikih, ilmu usul, ilmu jarhi wa ta'dil, semua sama. Jika terjadi khilaf di kalangan para ulama, maka ucapan yang lebih baik menjamak. Begitupun masalah fikih. Berpendapat imam fulan haram, imam yang lain makruh, imam yang lain mubah, maka dijamak bahwa dia misalnya makruh. Atau begitupun di sini, alim mengatakan dia thiqah dan ikhtilaf pada saat itu juga mengatakan dia dhaif. Nah, jika dijamak bainahuma mungkin dia saduq. Jika mungkin, maka itu bisa menjadi poin juga.
Ka'an yakunu at-tawsik au tad'if nisbiyan la mutlaqan. Maka di sini penulis ingin memisalkan di sana bisa jadi ada pendhaifan yang pendhaifannya itu nisbi, bukan pendhaifan mutlak. Apa itu pendhaifan nisbi dan pendhaifan mutlak? Pendhaifan mutlak seperti berkata rawi kepada si fulan, fulan dhaif. Maka ini pendhaifan secara mutlak seperti berkata para ulama kepada Syahr ibnu Hausyab, dhaif sayyi'ul hifdz, atau kepada Laits ibnu Abi Sulaim, dhaif sayyi'ul hifdz, atau berkata kepada Katibul Laits, dhaif karena catatannya masuk kepadanya yang tidak diinginkan, ataupun berkata kepada rawi-rawi yang dhaif yang lainnya, maka ini dinamakan dhaif mutlak. Adapun dhaif nisbi, dia rawi ini bukan dhaif pada dasarnya, bisa jadi hasanul hadis, namun di saat digandengkan dengan rawi yang di atasnya imam, maka rawi yang tadinya hafalannya pas-pasan ini agar dibedakan dengan rawi yang imam tadi, maka yang imam dipuji hada imam wadak dhaif, padahal bukan dhaif. Namun maksudnya dia lebih rendah daripada imam ini kedudukannya, disebut dhaif agar membedakan ini imam yang thiqah dan ini imam yang di bawah thiqah. Namun disebutkan dhaif. Di sini dinamakan dhaif nisbi. Dan dhaif nisbi tidak terhitung pendhaifan. Ini yang diinginkan oleh Syekh untuk menjelaskan kepada kita kasus tentang permasalahan menjamak. Jadi bisa jadi Imam Ibnu Ma'in dia mengatakan kepada rawi dhaif, ternyata di riwayat yang lain dia mengatakan hasanul hadis, tapi di riwayat ini kok dhaif. Ternyata pendhaifan dia di sini dhaif nisbi. Yang intinya dia saduq hasanul hadis, namun didhaifkan dikarenakan dia digandengkan dengan rawi imam, maka dia mendhaifkannya agar rawi imam ini tidak disamakan, sehingga beda antara rawi imam ini dengan rawi yang saduq ini menjadi dhaif. Misalu dzalik, au naqra awalan, ka'an yakunu at-tawthik au tad'if nisbiyan la mutlaqan. Fa innal mu'addil qad yaqulu fulan thiqah wa la yuridu bihi annahu mimman yuhtaju bi hadithihi. Wa inna madzalika ala hasbi ma huwa fihi wa wajhu su'al lahu. Maka bisa jadi seorang rawi mengatakan si fulan thiqah, ternyata dia dhaif. Atau kebalikannya, si fulan dhaif padahal dia hasan ataupun thiqah. Kenapa di sini tidak dianggap? Karena dia menggandengkan dengan rawi yang lainnya. Faqad yus'alu anir rajul al-fadil al-mutawassit fi hadithihi fayuqranu bidu'afa. Contohnya, dia ditanya tentang rawi yang mana dia itu misalnya thiqah, dibandingkan dengan rawi yang dhaif. Fayuqalu ma yaqulu fi fulan wa fulan wa fulan. Seperti soal, bagaimana ya imam pendapat kamu tentang fulan, fulan, fulan. Dari antara yang fulan, fulan yang tiga ini, pertama ada yang imam, dan kedua ada yang hafalannya misalnya pas-pasan. Dari tiga ini, dua imam, satu pas-pasan. Maka dijawab oleh imam ini, adapun yang dua fulan thiqah dan yang satu dhaif. Berarti Syekh menyebutkan dia dhaif, orang ketiga ini. Fulan, fulan, fulan. Dua fulan ini thiqatan, yang satu dhaif. Ternyata dari ucapan dia terdahulu nggak menyatakan dhaif, menyatakan saduq hasanul hadis misalnya. Tapi kenapa di sini mendhaifkan? Karena digandengkan dengan dua imam tadi. Di saat ditanya digandengkan, maka dia ingin membedakan dua ini thiqah dan satu lagi lebih lemah hafalannya. Maka dhaif di sini bukan dhaif
secara mutlak, paham? Tapi dhaif nisbi. Maka kita ambil contoh, mata qulu fi fulan wa fulan wa fulan, fayaqulu fulan siqah. Yuridu annahu laisa min namti man qurina bihi. Wa qad yukrinu bi awsaq minhu, fayaqul fulan dhaif. Maka di saat ditanya fulan ma'a fulan, hada fulan awalan siqah wa fulan tsani saduq. Maka untuk membedakan jawaban Syekh, al-fulan al-awal siqah wa fulan asani dhaif. Maknanya bukan dhaif secara mutlak, tetapi dibanding dengan rawi yang siqah tadi, dia lebih rendah. Maka hakikatnya rawi ini hasan, bukan dhaif. Famisalu dalik, faqad sa'ala Utsman ad-Darimi Yahya ibn Ma'in. Maka contohnya nih, murid dari Yahya ibn Ma'in, Utsman ad-Darimi. Dia selalu menanyakan tentang rawi-rawi di dalam jarah wa ta'dil. Maka ditanya Yahya ibn Ma'in tentang rawi yang bernama Al-Ala ibni Abdurrahman an abihi. Maka sebelum kita masuk, kita berikan muqaddimah. Siapa itu Al-Ala ibni Abdurrahman an abihi? Maka Al-Ala ibnu Abdurrahman, dia adalah rawi yang saduq hasanul hadis, yang meriwayatkan dari bapaknya, dari Abdurrahman. Maka dia mengatakan laisa bihi ba's tentang Ala ibnu Abdurrahman, karena memang dia rawi yang saduq. Qala huwa ahabbu ilaika au Sa'id al-Maqburi. Lihat, digandengkan dengan Sa'id al-Maqburi. Sa'id al-Maqburi imam yang meriwayatkan dari Abi Hurairah. Kadang-kadang dia meriwayatkan dari bapaknya, Sa'id al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah. Kadang-kadang Sa'id al-Maqburi langsung ke Abi Hurairah. Derajatnya bagaimana Sa'id al-Maqburi? Imam. Nah, direkenkan sekarang, digandengkan sekarang, hal hada rawi aladi Ala ibni Abdurrahman yang dia itu saduq tadi, laisa bihi ba's kata Yahya ibnu Ma'in. Hal huwa ahabbu ilaika au Sa'id al-Maqburi? Lihat, digandengkan di sini. Apakah Al-Ala ibni Abdurrahman yang la ba'sa bihi tadi itu lebih kamu cintai daripada Sa'id al-Maqburi, yang mana Sa'id al-Maqburi imam? Apa jawaban Yahya ibnu Ma'in untuk membedakan dua rawi ini? Faqala Sa'id awthaq. Sa'id lebih siqah, imam. Wal Ala dhaif. Lihat bagaimana di sini Ala didhaifkan. Inilah yang dinamakan dengan dhaif nisbi. Di saat digandengkan antara rawi yang tidak sepadan, maka Imam Ibnu Ma'in mengatakan Sa'id al-Maqburi awthaq minhu, lebih kuat darinya, dan Ala dhaif. Maknanya dhaif lebih rendah daripada Sa'id al-Maqburi, bukan jarah secara mutlak. Fatad'if Ibnu Ma'in lil Ala inama huwa binisbah li Sa'id al-Maqburi. Maka pendoifan bukan pendoifan mutlak, tetapi di saat digandengkan dengan Sa'id al-Maqburi, maka didoifkanlah Ala ibni Abdurrahman. Maka untuk lebih jelasnya barakallahu fikum tentang permasalahan Ala ibni Abdurrahman, telah datang ucapan Yahya ibnu Ma'in pada Ala ibni Abdurrahman. Dia menyebutkan Ala ibnu Abdurrahman laisa hadithuhu bihujjah wa huwa wa Suhail qarib minas sawa. Dan di riwayat mengatakan Ala ibni Abdurrahman laisa bidak, lam yazalun nas yatakuna hadithahu. Dan berkata Abbas Ad-Duri, Yahya ibnu Ma'in laisa hadithuhu bihujjah wa huwa wa Suhail qarib. Maka ini menunjukkan bahwa dia itu saduq hasanul hadis menurut Ibnu Ma'in. Karena digandengkan seperti Suhail, dan Suhail siapa? Ibnu Abi Saleh Zakwan As-Samman, yang mana dia rawi yang saduq hasanul hadis. Maka di sini barakallahu fikum, hukum asal dari Yahya ibnu Ma'in kepada
Abdurrahman ibnul Ala bahwa dia la ba'sa bihi, rawi yang soduk. Maka oleh sebab itu di saat ditanya tentang ini, dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar ucapan Utsman Ad-Darimi, sa'altu Ibnu Ma'in anil Ala, dikatakan laisa bihi ba's. Al-Ala derajatnya laisa bihi ba's, ini menunjukkan dia rawi yang saduk, hasanul hadis. Kemudian di saat ditanya lagi, huwa ahabu ilaika au Sa'id al-Maqburi, nah digandengkan dengan Sa'id al-Maqburi yang imam, maka dikatakan Sa'id authaq wal Ala dhaif. Maka Sa'id lebih kuat dari dia dan Ala yakni lebih kurang hafalannya. Maka yang diinginkan apakah mendhaifkan Ala ibni Abdurrahman? Al-jawab la. Yang diinginkan di sini adalah seperti ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar di Tahdhib, yakni binisbati ilaihi ka'annahu lama qala authaq khasya annahu yadunnu annahu yusariku fi hadhihi as-sifah faqala innahu dhaif.